Dalam firman-Nya yang penuh kuasa, Tuhan membawa alam semesta ke dalam keberadaan. Dalam ritmenya yang harmonis dan metodis, Ia membentuk cahaya, langit, lautan, tumbuhan, binatang, dan pada puncaknya, manusia. Adam dan Hawa diciptakan menurut citranya. Mereka diberi taman yang sempurna, yaitu Eden, di mana segala sesuatu berada dalam keseimbangan dan keharmonisan sempurna. Sebuah surga di mana hubungan antara Sang Pencipta dan ciptaannya belum tercemar. Namun dalam kesempurnaan Eden terjadi kejadian yang mengubah segalanya. Ketika Hawa dan kemudian Adam tergoda oleh ular untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka mengalami pencerahan yang menyakitkan. Dalam satu momen, mereka menyadari ketelanjangan dan kelemahan mereka. Mengawali era di mana manusia hidup dalam kesadaran akan dosa. Jauh dari keintiman penuh mereka dengan Tuhan. Kisah tragis Kain dan Habel, anak-anak pertama Adam dan Hawa, menunjukkan konsekuensi langsung dari dosa. Dalam iri hati dan kemarahan, Kain mengambil nyawa Habel. Kisah ini menggambarkan kehancuran yang dibawa oleh dosa, bukan hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap hubungan keluarga dan masyarakat. Ketika generasi manusia tumbuh, begitu pula kejahatan di bumi. Namun di tengah keputusasaan ada Nuh, yang kebenaran dan kesalehannya membuatnya menonjol. Instruksi Tuhan untuk membangun bahtera tidak hanya merupakan perintah, tetapi juga tanda harapan. Banjir besar yang mengikuti bukan hanya akhir dari sebuah era, tetapi juga awal dari perjanjian baru antara Tuhan dan ciptaannya. Kemudian kisah Menara Babel adalah kisah tentang kesombongan manusia dan campur tangan ilahi dalam usaha untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Manusia membangun menara yang menjulang tinggi. Namun, Tuhan dalam hikmat-Nya mengacaukan kuasa mereka bukan sebagai hukuman semata, tetapi sebagai cara untuk mendorong penyebaran dan keberagaman umat manusia di seluruh dunia. Kisah-kisah ini menandai awal dari hubungan khusus antara Tuhan dan bangsa pilihannya, bangsa Israel. Ishak, anak perjanjian Abraham, memegang peran penting dalam rencana Tuhan. Kisahnya dimulai dengan kelahirannya yang ajaib. Sebagai anak yang dijanjikan kepada Abraham, ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankannya. Namun ini menjadi momen pengungkapan kepercayaan Abraham yang tak tergoyahkan dan penyediaan Tuhan yang ajaib. Ishak kemudian menikahi Ribka dan mereka memiliki anak kembar, Esau dan Yakub, yang melanjutkan garis keturunan perjanjian. Yakub, si bungsu dari kembar Ishak, mewarisi janji perjanjian. Meski dengan cara yang kontroversial, dia memiliki hak keturunan dari Esau, dan kemudian dengan bantuan ibunya memperoleh berkat Ishak yang seharusnya diberikan kepada Esau. Perjalanan Yakub melibatkan pelarian dari kemarahan Esau, bertemu dan menikahi Leah dan Rahel, dan akhirnya bertarung dengan malaikat Tuhan, di mana namanya diubah menjadi Israel. Kisah Yakub menjadi dasar bagi 12 suku Israel dan menyoroti bagaimana Tuhan menggunakan bahkan kekurangan dan kesalahan manusia untuk membawa perencanaannya yang lebih besar. Yusuf, anak favorit Yakub, memiliki kisah yang penuh cobaan dan kemenangan. Dijual oleh saudaranya ke perbudakan Mesir, Yusuf menunjukkan integritas dan ketabahan yang luar biasa. Dia menghadapi tuduhan palsu dan dipenjara. Tetapi kemudian berkat kemampuan interpretasi mimpinya yang diberikan oleh Allah, dia naik menjadi pejabat tinggi di bawah Fir'aun. Kisah Yusuf mencapai puncaknya dalam pertemuan kembali yang emosional dengan keluarganya, menunjukkan tema kuat tentang pengampunan dan penyediaan Tuhan yang luar biasa. Maka dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin,